Presiden Joko Widodo atau Jokowi tegas mengatakan tidak ada pembicaraan spesifik soal program makan siang gratis. Hal tersebut disebut dibahas dalam sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta pada Senin 26 Februari 2024. Program makan siang gratis merupakan program unggulan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Jokowi berujar dalam sidang Kabinet Paripurna, ia hanya menyampaikan program presiden terpilih harus dimasukkan dalam rencana anggaran tahun depan. Dengan demikian, Jokowi menilai transisi pemerintahan selanjutnya akan lebih cepat dan mudah, serta penganggaran untuk rencana kerja pemerintah tahun 2025 tidak diajukan kembali ke DPR RI. Diketahui saat ini Komisi Pemilihan Umum KPU RI baru memulai proses perhitungan suara pemilihan umum secara nasional pada Rabu ini. Namun berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, pasangan Prabowo dan Gibran mengungguli dua pasangan calon lainnya dengan perolehan suara sekitar 58%. Cukup ya? Makan siang, Pak, program makan siang di era PPN. Ada hanya dalam sidang Kabinet Paripurna saya sampaikan bahwa program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi Cukup ya, teman-teman, cukup. Disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Tapi ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih. Bank Dunia memperingatkan Cawapres Gibran Rakabuming Raka soal program unggulannya bersama Prabowo Subianto yakni makan siang gratis. Menurut Bank Dunia, program tersebut bisa membuat Indonesia di ambang batas defisit anggaran. Meski diperingatkan, Gibran memberikan respons dengan santai. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Rabu 28 Februari. Ia pun mengucapkan terima kasih atas masukan dan kritikan yang disampaikan Bank Dunia. Namun Gibran mengatakan program visi misi Paslon 02 sudah didiskusikan, sayangnya Gibran enggan memaparkan program makan siang gratis lebih detail lantaran saat ini dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Perlu diketahui Paslon 02 menganggarkan makan siang gratis sebesar Rp15.000 per anak. Putra sulung Presiden Joko Widodo pun mengakui dimungkinkan jumlah tersebut akan berubah melihat dinamika usulan dari masyarakat. Sementara sebelumnya Bank Dunia mengomentari langkah pemerintah membahas dan memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025. Komentar itu disampaikan oleh Country Director World Bank Indonesia dan Timur Leste Satu Kahkonen. Bank Dunia pun mengingatkan Indonesia agar hati-hati terhadap ambang batas defisit anggaran. Kondisi itu bisa terjadi jika Indonesia merealisasikan program pasangan nomor 02, yakni makan siang gratis. Lihat sepintas begitu ya, karena waktunya cukup singkat. Tidak dibahas secara detail, kita hanya ada satu elemen yang itu juga menjadi program unggulan dari capres yang terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa dideliver dengan baik. Karena sekali lagi, kalau tidak salah kan 83 juta ya yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis, itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup besar, tapi harapannya setahu saya berkali-kali Pak Prabowo dalam penyampaian visi misinya selama ini bukan hanya ingin mengentaskan kelaparan, stunting, gizi buruk, termasuk juga menyelamatkan ibu-ibu yang melahirkan begitu, tetapi dengan program makan siang gratis termasuk susu gratis itu tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi, karena akan ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan
yang besar. Karena bisa dibayangkan untuk satu anak saja perlu berarti beras, nasinya, lauk, sayur, buah, susu, kalikan 83 juta. Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat daerah, di tingkat lokal, dan mudah-mudahan UMKM kita juga tumbuh, para petani kita juga senang, para nelayan juga senang karena hasil panen pertanian dan juga hasil tangkapan di lautnya juga bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis tadi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi rapat dengan Menteri Kabinet Indonesia Maju membahas program makan siang gratis Prabowo Gibran mendapat sorotan pengamat. Satu di antaranya dari pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion atau AIPO, Deddy Kurniasyah. Menurut Deddy, hal tersebut menjadi tambahan bukti Presiden Joko Widodo sewenang-wenang dalam menentukan program pemerintah. Hal tersebut diungkapkan Deddy saat dihubungi pada Selasa 27 Februari 2024. Dikatakan Deddy, Presiden Jokowi sejak awal tak memiliki roadmap pembangunan sama sekali. Deddy menuturkan Jokowi bahkan seperti tak mengerti bagaimana seharusnya membangun Indonesia secara sistematis. Kemudian dikatakan Deddy, rapat tersebut bentuk keberpihakan dan intervensi Jokowi pada Pilpres 2024. Atas dasar itu, ia mengungkapkan keprihatinannya karena Presiden Jokowi menggadaikan wibawa negara demi kelangsungan kekuasaan keluarganya sendiri. Menurut Deddy, seharusnya Presiden Jokowi tunduk pada rancangan kerjanya sendiri yang sudah disetujui oleh parlemen. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo menggelar sidang paripurna kabinet di Istana Negara, Jakarta pada Senin 26 Februari 2024. Rapat dengan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju atau KIM dikatakan membahas program makan siang gratis dari pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan secara umum program prioritas Prabowo Gibran akan diakomodir pada pembahasan APBN 2025. Lantaran yang akan menjalankan APBN tersebut nantinya adalah Prabowo Gibran. Program makan siang gratis mulai dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut proses perencanaan RKP dan RAPBN masih berjalan hingga 3 bulan ke depan. Pernyataan Sri Mulyani ini diungkapkan setelah mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Senin 26 Februari 2024. Ani menyebut program makan siang gratis itu diperhitungkan dalam membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45% hingga 2,8% pada tahun 2025. Proses perencanaannya pun masih berjalan hingga 3 bulan ke depan. Bulan depan pemerintah akan fokus pada penentuan pagu indikatif pendapatan dan belanja negara serta masing-masing program prioritas termasuk makan siang gratis. Hal ini seiring dengan sudah diumumkannya Presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga memberikan penjelasan soal program makan siang gratis. Dikatakannya program makan siang gratis tetap digulirkan dengan defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8%. Program ini akan direalisasikan mulai tahun 2025 secara bertahap. Penerima makan siang gratis pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu.